Dari awal menikah, suami saya sudah tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai honorer. Saya semua yang menanggung nafkah, saya semua yang menanggung makan. Berawal dari adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya. Tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban. Muhammad Firmansyah alias Cimang tak berkutik saat ditangkap tim gabungan Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari. Pria 21 tahun ini ditangkap lantaran menjadi eksekutor atau pembunuh bayaran Mirna, perempuan 51 tahun asal kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan modus begal. Saat ditangkap, polisi juga mengamankan barang bukti sejumlah perhiasan dari rumah Firman. Apa isinya? Apa isinya? Mas apa? Buka. Ini yang kasih kau barang-barang siapa? Dia sendiri, Pak. Dia sendiri siapa? Novi, Pak. Novi. Belakangan, begal ternyata hanyalah sandiwara dengan dalang Novi Damayanti yang tak lain merupakan menantu Mirna. Dan pada waktu kita menangkap tersangka MF ini di rumahnya ditemukan barang bukti yang merupakan milik dari tersangka ND yang awalnya itu dilaporkan dicuri oleh komplotan curas. Sugasi kepada tersangka MF dan dia mengaku bahwa dia memang melakukan pembunuhan dan disuruh oleh tersangka ND. Novi turut diamankan polisi di wilayah Poasia, Kota Kendari pada Selasa 16 April 2024. Sebelumnya, Mirna dilaporkan tewas dengan sejumlah luka tusukan pada 7 April 2024. Namun polisi mencium ada sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut sehingga melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan diketahui meninggalnya Mirna direncanakan sebelumnya oleh menantunya sendiri. 9 hari setelah kejadian, kami menyimpulkan bahwa pelaku tindak pidana ini adalah pelapor sendiri, menantu si korban sendiri. Kemudian setelah kami melakukan penangkapan, kami melakukan pemeriksaan dan ternyata si ND yang tadinya melaporkan sebagai korban mengakui semua perbuatan bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah seorang laki-laki yang sebelumnya sudah dibayar oleh si ND, dan si ND ini kami akhirnya menetapkan yang bersangkutan sebagai pelaku perencana pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, Firman sang eksekutor dijanjikan upah sebesar 75 juta rupiah oleh Novi. Selain itu, setiap bulannya Novi juga akan memberikan uang sebesar 4 juta rupiah selama 3 tahun. Total, sebanyak 10,5 juta rupiah telah diberikan Novi kepada Firman. Sementara sisanya akan diberikan setelah Firman berhasil menghabisi nyawa mertua Novi. Namun hingga aksi keji tersebut dilakukan, Novi belum memberikan sisa pembayaran tersebut. Kasus rekayasa pembunuhan mertua oleh menantunya di Kendari, Sulawesi Tenggara telah direncanakan Novi sang menantu bersama Firman sang eksekutor di sebuah tempat makan bakso di Kecamatan Poasia pada Minggu 7 April 2024 sekitar pukul 8 pagi. Keduanya merancang pembunuhan mertua Novi dengan modus berpura-pura kena begal. Usai merancang pembunuhan tersebut, Novi memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada Firman. Novi kemudian mengajak suami dan anaknya untuk ke rumah mertuanya Mirna.
Tiba di rumah mertuanya, Novi mengajak Mirna berbelanja kebutuhan lebaran. Dengan menggunakan mobil, Novi dan mertuanya berangkat menuju ke sebuah supermarket di Kendari. Setelah berbelanja sekira pukul 2:30 WITA, Novi membawa mertuanya ke Jalan Madusila, Kendari. Di tempat itu sang eksekutor Firman yang sudah menunggu langsung mencegat mobil dan masuk ke dalamnya. Firman menjerat leher Mirna dengan tali, kemudian menusuk lehernya menggunakan pisau sebanyak 10 kali hingga tewas. Setelah aksi penusukan tersebut, Novi menyerahkan barang berharga miliknya dan berpura-pura meminta tolong kepada warga yang melintas, telah menjadi korban begal. Novi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wasia. Untuk menyempurnakan skenarionya, saat di rumah sakit Novi juga sempat menangisi mertuanya yang telah meninggal setelah menjadi korban begal. Dari hasil pemeriksaan, Novi diketahui telah merancang berbagai skenario untuk menghabisi nyawa mertuanya sendiri. Sebelum kejadian pembunuhan ini sudah sempat direncanakan untuk melakukan pembakaran terhadap rumah korban, rumah mertua korban. Namun itu tidak sempat, tidak terjadi. Akhirnya pada tanggal 7 kejadian ini terjadi. Aksi nekat Novi membunuh mertuanya sendiri dilatar belakangi sakit hati atas sikap mertuanya yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Selain itu, Novi juga dituduh sebagai penyebab sang suami tak memberikan uang kepada orang tuanya. Sejak awal dari saya menikah sama suami saya, mertua saya selalu menegur masalah barang-barang apa yang saya beli, menegur masalah hal-hal keuangan dalam rumah tangga saya, Pak. Padahal dari awal menikah, suami saya sudah tidak memiliki pekerjaan, hanya sebagai honorer. Saya semua yang menanggung nafkah, saya semua yang menanggung makan. Tapi mertua saya bahwa saya lah penyebab anaknya tidak mengasih lagi uang bulanan ke orang tuanya. Sakit hati Novi terhadap sang mertua juga disebabkan oleh sikapnya yang sering menyembunyikan suami Novi yang kabur ketika sedang ada masalah keluarga. Yang paling puncaknya kemarin itu yang bikin saya tidak habis pikir, Pak. Setiap saya bertengkar sama suami saya selalu pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan saya mencari tengah malam, subuh. Mertua saya tidak menghiraukan saya, Pak. Malah dia bantu sembunyikan anaknya. Sementara saya sudah cari informasi ke teman-temannya suami saya bahwa beliau ada di rumahnya mertua saya, tapi mertua saya bilang selalu tidak ada. Padahal saya mencari, Pak, saya naik motor kehujanan, kadang-kadang juga saya berdua sama anak. Saya datang cari tengah malam, subuh-subuh biar dia pulang, Pak. Saya mau rencana memperbaiki rumah tangga saya. Namun pengakuan Novi yang menyebut mertuanya selalu ikut campur masalah rumah tangganya tersebut dibantah oleh suaminya Iqmal. Iqmal menyebut selama ini Novi memiliki sifat pendendam dan posesif. Saya bantah itu tidak benar. Karena setahu saya, orang tua saya, almarhumah saya itu tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga. Dan kita tidak serumah. Dan adapun juga kalau saya pulang ke rumahnya almarhumah itu jarang, itu pun kalau bertengkar. Memang tidak mau pulang juga bertengkar, suka benda-benda tajam, pisau segala macam, mengancam. Itu kan bagaimana saya Ada ketakutan ya? ya ada ketakutan pasti. Jadi memang dia sifatnya ini mengarah ke dia pendendam, terus terlalu overprotective, posesif. Kasus pembunuhan mertua oleh menantunya sendiri semakin sering terjadi di Indonesia. Apa penyebab motifnya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.